Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita awali hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ada ruang, ada kesempatan Engkau berikan bagi kami di hari ini untuk mendengarkan sapaan, membekali kehidupan kami untuk pemaknaan di Minggu Advent ini. Sehingga kami hadir membuka jalan bagi kedatangan dengan hidup dalam pertobatan. Engkau yang berfirman kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Alkitab. Saat ini pembacaan kita dalam Markus pasal 1 ayat 5. Markus pasal 1 ayat 5 tertulis begini dalam Alkitab. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, panggilan untuk mengaku dosa. Saudaraku, ada banyak hal yang dapat kita maknai merayakan Minggu Advent ketiga di saat ini. Meski dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, dampak dari pandemi, juga dampak dari perang Rusia-Ukraina, tapi dunia juga sekaligus dihiburkan dengan World Cup, Piala Dunia sepak bola yang sementara berlangsung di Qatar. Orang berbondong-bondong ke Qatar untuk mendukung dan menyaksikan langsung pertandingan timnya. Ada yang bersepeda menempuh jarak ribuan kilometer untuk mendukung tim nasional, kebanggaan mereka. Kemeriahan bukan hanya di Qatar, tapi hampir di seluruh dunia, termasuk di sekitar kita. Banyak bendera negara-negara yang dipasang, para fans yang ada. Dan ini diharapkan mudah-mudahan saat momen kemerdekaan Republik Indonesia nanti di bulan Agustus, kita juga tidak lupa untuk pasang bendera merah putih. Situasi sulit yang dihadapi dunia seperti sedikit terobati dengan perhelatan World Cup tersebut. Saudaraku, Markus pasal 1 ayat 5 bacaan kita hari ini tertulis, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Banyak orang yang rela datang ke padang gurun karena mereka telah benar-benar merasakan kesulitan ada di bawah tekanan bangsa asing, dalam hal ini Kekaisaran Romawi. Itu karena dosa-dosa mereka, bahkan dosa para leluhur yang mengingkari nubuatan para nabi Tuhan. Mereka semakin jauh, semakin berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga dalam penindasan, dalam kesulitan, dalam realitas seperti itu, mereka rindu mendengarkan apa yang dikatakan Yohanes. Bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bukan hanya antusias untuk menanti tim favorit kita sampai tengah malam, bahkan sampai subuh dalam perhelatan World Cup, Piala Dunia. Tapi juga kita diharapkan antusias untuk hadir dalam ibadah-ibadah, terutama dalam konteks sekarang ini, dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, di kolom, biprah, rukun keluarga, organisasi sosial,
dan lain-lain. Berfokus pada firman Tuhan yang diberitakan dalam persekutuan-persekutuan ibadat tersebut, bukan pada bingkisan Natal. Juga berfokus untuk hidup dalam pertobatan. Nyatakanlah pertobatan itu dengan hal yang konkret. Dalam pengakuan dosa, tapi juga ada tindakan konkret sesudah itu. Seperti bertobat dalam perayaan yang mewah dan glamor, dengan perayaan sederhana, tapi juga syarat makna. Bertobat dari pembenaran kegiatan yang kita biasa jalani tiap tahun, dengan ungkapan-ungkapan pembenaran, cuma 1 kali kuat 1 tahun, seperti bajudi, memenuhi meja di rumah kita dengan kartu. Ganti kartu di meja rumah saudara dengan Alkitab, dengan satu ruang untuk berdoa bersama keluarga. Membuat planning tahun depan mau dibuat apa, dengan melihat hal-hal yang prioritas. Menghitung tabungan kita setahun untuk kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak, tapi juga mempersiapkan dana untuk kebutuhan di tahun depan, seperti untuk pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Saudaraku, jadilah seperti Yohanes, yang terus menyampaikan seruan pertobatan, yang tentu mulai dari diri kita sendiri. Marilah mengaku dosa dan memohon belas kasihannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9, firman Tuhan menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ada ruang, ada kesempatan Engkau berikan bagi kami di hari ini untuk belajar dari firman-Mu. Dengan penuh ketulusan dan kejujuran, secara pribadi kami mau mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, segala hal yang tidak berkenan yang kami rasakan, yang kami pikirkan, yang kami katakan, dan yang kami lakukan. Termasuk ketika kami abai dalam perayaan minggu-minggu Advent, ketika kami tidak peduli dengan seruan-seruan para hamba Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau mengaku di hadapan, memohon belas kasihan, karena itulah kekuatan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, jemaat Gemim, Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, juga semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini. Diberkati kami Tuhan, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami, setiap usaha pekerjaan yang berkenan, Engkau berkati dan buka jalan. Bagi anak-anak kami Tuhan, yang sudah juga yang mungkin sementara mengadakan perbaikan-perbaikan dalam ujian mereka di sekolah, Tuhan berkati mereka, diperlengkapi dengan baik dari segi pendidikan, tapi juga karakter mereka kuat bertumbuh dalam Kristus. Ya Tuhan, Engkau berkati supaya pemaknaan di Minggu Advent ini benar-benar terfokus kepadamu. Kami hadir sebagai orang-orang yang membuka jalan bagi kedatangan-Mu. Kami terus mendoakan supaya nanti di momen Natal dan Tahun Baru, Engkau anugerahkan keamanan dan kedamaian. Jauh-jauhkan kami dari aksi teror. Biarlah kasih setia Tuhan menaungi bangsa yang kami cintai ini. Tengah-tengah pergumulan global yang dihadapi, karena dampak pandemi, karena perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina, biar kami jadikan ini momentum untuk datang hidup dalam pertobatan kepadamu ya Tuhan, lebih mendekatkan diri kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang hendak kami jalani di hari ini yang berkenan kepadamu, semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terus berkati gereja kami,
Terus berkati pemerintah kami, hamba-hambamu yang Engkau pakai melayani masyarakat, bahkan melayani jemaat. Ini kami yang berdoa kepadamu. Tilik saudara-saudara kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, tapi juga dalam pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, bermohon dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Rabu 14 Desember 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.